Selamat pagi teman-teman Oriflamers. Cuman mau menginformasikan ulang mengenai apa yang pernah diposting di aku Oriflame Indonesia dan aku Oriflame Medan dan di-share juga di semua grup WhatsApp mengenai penjualan di marketplace via online yang ilegal dan bisa dihukum. Ya, jadi ini ada 3 banner waktu itu. Jadi di banner pertama ini sebenarnya kita sedang membagikan sesuatu yang sangat penting, yaitu bahwa bisnis kita penjualan langsung itu ada tata caranya yang diatur oleh hukum negara Republik Indonesia. Ada peraturan pemerintahnya. Sehingga kita sebagai perusahaan pun diminta oleh pemerintah melakukan edukasi cara menjual yang benar di bisnis penjualan langsung. Kenapa penjualan di marketplace online itu ilegal? Nah, saya jelaskan dulu. Definisi marketplace ini adalah tempat di mana bertemunya penjual dengan pembeli melalui satu media. Sekali lagi, marketplace itu definisi sederhananya adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli melalui satu media. Medianya bisa fisik, offline, berupa toko fisik gitu ya, ataupun medianya bisa berupa non-fisik atau online, seperti teman-teman lihat di beberapa e-commerce yang menjual produk Oriflame secara ilegal, ataupun lewat media lain seperti grup, seperti misalnya RKV. Kemudian ada lagi yang benar-benar review punya online shop secara mandiri, ya. Itu ilegal. Nah, kenapa? Karena bisnis penjualan kita itu adalah penjualan langsung izinnya. Jadi tidak melalui marketplace. Izin penjualan langsung itu adalah kita bertemu muka dengan muka, baik fisik maupun non-fisik, offline maupun online, untuk merekomendasikan produk melalui alat yang namanya katalog. Nah, itu bedanya. Jadi, retail, eh, bisnis penjualan yang tidak langsung itu izinnya adalah retail atau perdagangan umum. Sementara kita perdagangan langsung, makanya siupnya beda. Jadi kalau perdagangan langsung jualan pakai katalog. Kalau perdagangan tidak langsung jualan pakai stok lewat media marketplace, lewat toko fisik dan non fisik. Nah, karena adanya dua perbedaan izin usaha ini, maka terjadilah perbedaan peraturan perundangan yang mengatur. Dan kita kalau masuk lewat marketplace, maka itu dikategorikan aktivitas ilegal. Bukan hanya konsumen yang dirugikan atau konsultan yang kena, tapi perusahaan kita, Oriflame, juga bisa mendapatkan teguran dari pemerintah. Kenapa ada produk yang dijual di marketplace? Ya, ini slide pertama. Slide kedua ini adalah untuk kita menjelaskan bahwa Oriflame secara nyata kita melakukan aksi dalam dalam memerangi penjualan di marketplace online, ya. Karena memang semakin marak marketplace online ini menjual produk Oriflame, apalagi dengan situasi seperti saat ini di mana banyak sekali toko fisik yang memang tutup, gitu ya. Jadi Oriflame tidak diam. Namun, kita juga memerlukan dukungan teman-teman semua. Artinya kalau teman-teman menemukan ada aktivitas ilegal online marketing, ya, dengan ciri-ciri khas gampang banget kalau identifikasinya. Dia nyetok barang dalam jumlah yang cukup banyak, tidak wajar gitu ya. Kemudian yang kedua, dia melakukan penjualan dengan harga yang sangat miring. Dan yang ketiga, dia menempatkannya baik di online e-commerce ataupun dia menempatkannya misalnya di Facebook pribadinya atau di grup Facebook. Karena di Facebook juga ada grup namanya Marketplace. Seperti yang teman-teman ketahui RKV, ya. Grupnya nggak salah karena memang grup itu adalah grup untuk transaksi jual beli. Grupnya nggak salah dan memang saya sudah cek juga banyak grup selain RKV juga ada ya, tapi yang paling banyak digunakan tuh RKV. Memang itu banyak transaksi penjualan seperti tas, baju, tapi paling banyak sih memang pakaian, bahan pakaian ya, dan tas gitu. Cuman kadang sekali dua kali dalam satu minggu tuh pasti suka ada yang produk Oriflame. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, teman-teman langsung screenshot, kirim fotonya atau videonya, kirim ke via email ke lapor@oriflame.com. Sekali lagi, lapor@oriflame.com. Penerima email tersebut adalah direksi dari Oriflame Indonesia dan juga di dalamnya ada tim legal yang akan melakukan langkah-langkah nyata di belakang layar tentunya ya untuk memerangi illegal online marketing ini. Nah, saya mau memberikan satu contoh. Saya dapat laporan pagi ini. Nah, ini terjadi di grup RKV ya.
Ini terjadinya di Batam. Jadi kalau teman-teman lihat seperti ini, jangan cuma laporkan ke cabang, tapi teman-teman juga bisa laporkan secara mandiri lewat email tadi. Kayak screenshot ini teman-teman kasih aja ke apa namanya, ke lapor@oriflame.com ya, untuk bisa dilakukan langkah-langkah nyata. Karena ini selain merugikan konsumen, kenapa merugikan konsumen? Yang pertama saya kasih tahu, kita nggak pernah bisa tahu isinya apa. Ya, kita nggak pernah bisa tahu. Mungkin saja isinya benar, oke. Tapi yang kedua, kita mungkin nggak pernah tahu expire date-nya. Ya, expire date-nya. Kalaupun dia misalnya bilang expire date-nya, dia tunjukin kotaknya, oh expire date-nya masih jauh misalnya. Oke, mungkin saja itu benar, mungkin saja itu juga tidak. Karena kita nggak pernah tahu barang yang di stok itu sudah berapa lama, dan apakah itu bisa dimodifikasi. Seperti pernah terjadi beberapa tahun lalu, ada case yang di 2015 atau 2016 memang terbukti bahwa yang bersangkutan itu membuat stiker ya, sehingga seolah-olah dia modifikasi beberapa angka, beberapa informasi di dalamnya. Oke, kalaupun misalnya expire date-nya masih panjang dan produknya benar isinya Oriflame, maka yang ketiga, tidak ada jaminan garansi kepuasan produk. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Oriflame memberikan garansi 30 hari kepuasan produk kepada konsumen yang membeli langsung dari Oriflame dengan bukti garansi berupa invoice. Nah, jadi dalam transaksi seperti ini, setelah saya lihat dan kami pelajari, kami itu Oriflame, kami pelajari ke belakang, garansi ini tidak diperoleh oleh konsumen yang beli. Kalau misalnya terjadi apa-apa, kalau misalnya ya, misalnya dia beli dan ternyata terjadi apa-apa, jaminan perlindungannya nggak berlaku. Kenapa? Bisa jadi konsumen si penjualnya tidak menyimpan invoice. Yang kedua, kalaupun dia nyimpan invoice, mau nggak dia ngurusnya? Yang ketiga, iya kalau invoice-nya masih ada. Gimana kalau invoice-nya sudah dia buang? Kan seperti itu. Sementara kalau beli dari Oriflame langsung, harganya memang normal, baik normal diskon ataupun normal tidak diskon. Tapi ada garansi kepuasan produk. Garansi pengiriman juga ada. Kalau dalam proses pengirimannya rusak, nggak lengkap, atau hilang, atau segala macam deh, Oriflame akan ganti. Tapi ini nggak ada jaminan. Jadi ibarat seperti teman-teman beli handphone dari black market atau handphone BM. Yang untung itu selalu penjual. Yang rugi konsumen. Kenapa? Kalau ada apa-apa sama handphonenya, risiko tanggung sendiri. Udah nggak bisa diservis, nggak ada garansinya di Indonesia. Dan yang ketiga, ya itu, tidak ada perlindungan. Jadi aktivitas seperti ini selalu menguntungkan penjual. Ya, demikian teman-teman informasi dari saya. Sekian dan terima kasih.